Martial Peak Novel 3475. Ketika Boya tiba-tiba menghilang, Raja Iblis di sisi Blue Plains secara alami melihat pemandangan ini dengan jelas. Meskipun mereka merasa itu tidak pantas, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyelidiki lebih jauh. Karena saat Boya menghilang, Yang Kai melompat ke depan seperti harimau dan bergegas ke arah mereka. Pedang Million Sword Ki di tangannya melayang ke langit sebagai dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan menebasnya. Cahaya pedang besar sepertinya ingin membelah dunia menjadi dua, menghancurkan kehampaan dan mengiris ke arah tentara dataran biru. Merasakan kekuatan pedang ini, semua ekspresi ras iblis berubah drastis saat mereka secara bersamaan bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menghindarinya. Dengan ledakan keras, tanah retak dan retakan sepanjang 1000 meter muncul di tanah. Beberapa ras iblis yang tidak bisa menghindar tepat waktu berubah menjadi debu oleh niat pedang. Ketika kelompok Raja Iblis melihat ini, wajah mereka semua tenggelam. Untungnya, meskipun serangan ini cukup kuat dan memiliki sedikit kerusakan, hanya beberapa komandan iblis dan komandan iblis yang terbunuh, sementara Raja Iblis dapat menghindarinya dengan aman tanpa mengalami kerusakan. Namun, pada saat berikutnya, beberapa puluh kilometer jauhnya, beberapa garis cahaya melintas, melepaskan suara yang menusuk. Karena Yang Kai sudah bergerak, bagaimana mungkin Boya tetap diam? Jarang baginya untuk bertemu dengan sekelompok idiot yang telah mengekspos punggung mereka padanya. Jadi dia tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh mereka. Panah-panah ini tidak sekuat 9 panah yang dia gunakan untuk membunuh Raja Iblis tingkat tinggi. Jadi jelas bahwa Boya tidak menggunakan teknik rahasianya. Tetapi mereka juga tidak bisa diremehkan. Entah itu dalam hal kecepatan atau kerusakan. Keduanya sama-sama menakutkan. Sepanjang jalan, lebih dari selusin komandan kepala iblis dan komandan iblis tertembak. Semuanya menunjuk ke arah Raja Iblis tingkat tinggi yang kekar dan berwajah hitam. Raja Iblis berwajah hitam tidak mengharapkan serangan datang dari belakangnya dan malah memusatkan semua perhatiannya pada gerakan Yang Kai. Hanya memperhatikan ketika panah itu berjarak 1000 meter darinya. Ekspresinya segera berubah saat dia meraung. Ki iblisnya melonjak saat dia mengangkat pedang iblisnya dan mengayunkannya. Setelah serangkaian dentang dan percikan api, panah itu secara akurat dibelokkan, dikirim terbang kembali beberapa puluh meter. Melihat ke atas, dia melihat bahwa beberapa lusin kilometer jauhnya, Boya memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke lehernya. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Iblis berwajah hitam menjadi lebih gelap. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena aura ganas datang dari belakangnya. Serangan ini datang pada waktu yang tepat, menyebabkan darahnya mendidih dan ki iblisnya berfluktuasi, membuatnya tidak mungkin untuk melawan. Pada saat krisis hidup dan mati ini, tubuh Raja Iblis berwajah hitam bergetar dan ki iblis yang kejam meledak dari tubuhnya. Berubah menjadi gelombang kejut yang terlihat yang menyebar ke segala arah dalam upaya untuk mengusir musuh yang datang. Dari sudut matanya, dia melihat kilatan cahaya dingin dan pandangannya terbalik. Tidak jauh, dia melihat mayat tanpa kepala berdiri di udara, memegang 2 aliran darah dari lehernya. Segera setelah itu, hujan pedang turun dari langit dan mengubah mayat tanpa kepala menjadi debu. Dia benar-benar mati di tempat seperti itu. Dan dia hanya berhasil melakukan satu pertukaran. Kepala raksasa itu jatuh ke tanah. Cahaya di matanya perlahan meredup. Di sisi lain, setelah Yang Kai memanfaatkan kesempatan yang diciptakan Boya untuk menyerang, dia bahkan tidak repot-repot melihat saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Raja Iblis pangkat tinggi lainnya. Raja Iblis ini pasti merasakan bahaya dari rekannya yang berwajah hitam dan ingin menyelamatkannya. Tapi dia sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan Yang Kai memenggal kepalanya dan memotong-motongnya. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan teror. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua telah meremehkan manusia ini. Meskipun iblis bulu di kejauhan sulit untuk dihadapi, manusia dengan kultivasi yang sebanding dengan Raja Iblis kelas menengah ini mungkin adalah orang yang harus mereka waspadai. Pengalaman Raja Iblis berwajah hitam sebelumnya telah membuatnya sedikit lebih berhati-hati. Menghadapi pedang Yang Kai, dia tidak berniat untuk mengambilnya. Jadi kakinya terpeleset dan dia dengan cepat mundur. Namun, pada saat berikutnya, dia tahu dia telah jatuh ke dalam jebakan.
Pedang pihak lain tidak memiliki kekuatan sama sekali. Itu hanya tipuan. Di sisi lain, pada saat yang sama dia mengayunkan pedangnya. Sebuah labu biru muncul di tangannya yang lain. Dia tidak tahu artefak macam apa labu ini. Tetapi penampilan artefak ini memberinya rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Yang Kai mengarahkan mulut labu ke tempat di mana kerumunan paling terkonsentrasi. Dan saat dia menuangkan Kaisar Ki ke dalamnya, bilah angin yang terlihat muncul dari mulut labu, langsung menutupi area yang luas. Cici-cici suara percikan darah memenuhi udara saat Komandan Kepala Iblis dan Komandan Iblis jatuh seperti sedotan tertiup angin. Masing-masing tubuh mereka terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah dari ribuan tentara Demon Rache telah terbunuh. Tidak hanya Komandan Kepala Iblis dan Komandan Iblis yang tidak mampu menahan kekuatan penghancur dari labu ini, tetapi bahkan beberapa Raja Iblis kelas rendah telah terbunuh, dan bahkan 3 Raja Iblis kelas menengah telah terbunuh. Para Master Ras Iblis yang masih hidup semua menatap labu biru di tangan Yang Kai dengan ngeri. Yang Kai menyeringai. Sangat puas dengan kekuatan artefak ini. Sebelum dia datang ke wilayah iblis, dia telah mengambil labu angin dari kedalaman zona terlarang di istana biasa. Angin astral di sekitar istana dataran terbentuk dari labu angin ini. Pada tahun-tahun awal, murid-murid istana dataran telah menggunakan angin astral di ngarai untuk meredam tubuh mereka. Tetapi tidak ada yang pernah bisa mencapai kedalamannya. Beberapa hari terakhir ini, Yang Kai telah mengolah dan memelihara tubuhnya. Berniat menggunakan pertempuran ini untuk menguji kekuatan botol angin. Tetapi sekarang tampaknya cukup bagus. Meskipun benda ini tidak sebagus bel sungai gunung, kemungkinannya tidak jauh. Satu-satunya kelemahan adalah konsumsinya terlalu besar. Membutuhkan sejumlah besar Kaisar Ki untuk mengaktifkan artefak ini. Namun, efeknya juga cukup jelas, terutama dalam hal serangan skala besar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Mountain River Bell. Saat ras iblis dikejutkan oleh kekuatan labu angin, teknik rahasia 9 panah muncul sekali lagi. Meskipun karakter Boya bukanlah sesuatu yang istimewa, dia memiliki intuisi yang tajam dalam hal kemampuannya untuk menangkap peluang. Pada saat ini, labu angin menarik perhatian semua orang. Dan 9 anak panah ini mengunci Raja Iblis tingkat tinggi yang telah dipaksa mundur oleh pedang Yang Kai. 9 anak panah berubah menjadi satu garis dan langsung tiba di depannya. Raja Iblis tingkat tinggi akhirnya menyadari apa yang terjadi. Dan dengan raungan ketakutan, dia mencoba menghindar. Namun, bagaimana Yang Kai bisa membiarkan ini terjadi? Begitu Boya menembakkan panahnya, Yang Kai sudah mengambil tindakan. Mengirimkan hukum luar angkasa ke arah Raja Iblis tingkat tinggi dan mengikatnya di tempatnya. Tuk-tuk-tuk. Sama seperti akhir dari High Rank Strength Demon, High Rank Demon King ini langsung ditembakkan ke landak, dan ke-9 anak panahnya mengenai titik vitalnya. Benar-benar menghancurkan Demon Heart-nya. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah ras iblis di sisi Blue Plains telah terbunuh. Belum lagi Komandan Kepala Iblis dan Komandan Iblis di bawah mereka. Bahkan lebih banyak lagi Raja Iblis yang gugur, termasuk 2 Raja Iblis tingkat tinggi. Orang yang menyebabkan situasi ini hanya 2 orang. Keduanya setara dengan Raja Iblis kelas menengah. Semua iblis merasa malu. Tetapi apakah itu keterampilan memanah Boya yang luar biasa atau labu angin di tangan Yang Kai? Semuanya telah membuat kelompok iblis ini ragu untuk bertindak. Baru saja, begitu banyak orang tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Jadi apa yang bisa dilakukan setengah dari mereka? Karena itu, setelah beberapa saat ragu-ragu, kelompok Master Ras Iblis yang tersisa tersebar dan melarikan diri. Yang Kai mencibir ringan. Awalnya, dia ingin menangkap 2 Raja Iblis tingkat tinggi. Tetapi dengan sedikit gerakan Divine Sense-nya, dia hanya berhasil memblokir salah satu dari mereka, membiarkan yang lain melarikan diri. Namun, sebelum Raja Iblis pangkat tinggi yang melarikan diri bisa pergi jauh, 1000 tim muncul di depannya, menghalangi jalannya. Mereka adalah Laoke dan Yin. Sebelumnya, mereka telah ditunda oleh perintah Yang Kai untuk mengumpulkan orang. Dan dengan begitu banyak orang, kecepatan mereka secara alami sedikit lebih lambat. Jadi mereka dengan cepat mengejar Yang Kai. Takut sesuatu akan terjadi pada Yang Kai. Tetapi ketika mereka melihat ini, adegan, mereka terkejut.
Yang Kai tidak mengalami kecelakaan. Tetapi Demon Rache di sisi Blue Plains telah sepenuhnya dialihkan. Semuanya melarikan diri dengan panik. Apa yang terjadi? Lao Ke dan Yin saling memandang. Tidak pernah mengharapkan situasi seperti itu terjadi di sini. Tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa terlalu memikirkannya. Melihat ras iblis dataran biru melarikan diri ke segala arah, mereka secara alami memerintahkan orang untuk memblokir dan membunuh mereka sementara mereka berdua menatap Raja Iblis tingkat tinggi yang mencoba melarikan diri. Berbicara secara logis, meskipun jumlah orang di sisi Blue Plain kecil, tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Dalam keadaan normal, mereka mungkin tidak bisa melakukan perlawanan. Tetapi saat ini, kelompok orang ini ketakutan dan tidak berniat untuk bertarung. Di sisi lain, bala bantuan dari pihak Cloud Shadow berada di puncaknya. Jadi segera setelah mereka melakukan kontak dengan mereka, Demon Rache di pihak Blue Plains menderita banyak korban. Lupakan situasi Komandan Iblis dan Komandan Iblis. Bahkan Raja Iblis tingkat tinggi yang telah dicegat oleh Lao Ke dan Yin tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Hanya dalam beberapa pertukaran, tubuhnya berlumuran darah. Ditambah dengan fakta bahwa Boya dengan tenang menembak dari jarak beberapa puluh kilometer. Bahkan jika seluruh pasukan Blue Plains tidak dihancurkan, masih ada beberapa yang bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, Yang Kai melawan Raja Iblis tingkat tinggi. Itu karena dia telah memperhatikan kedatangan Lao Ke dan Yin sehingga dia membiarkan Raja Iblis tingkat tinggi lainnya pergi. Hanya menyisakan yang ini. Kekuatan pria ini tidak buruk dan sedikit lebih kuat dari Lao Ke dan yang lainnya. Tetapi masih terbatas. Ketika dia melihat Yang Kai ingin melawannya satu lawan satu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia berpikir. Ini benar-benar keberuntungan. Surga tidak akan membiarkanku mati. Menurut pendapat pria ini, tidak peduli seberapa luar biasa kinerja Yang Kai sebelumnya, yayasannya hanya setara dengan Raja Iblis tingkat menengah. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Yang Kai. Tapi selama dia bisa menangkap bocah ini, dia akan bisa bertahan dan bahkan membantu Yue Sang menaklukkan seluruh Cloud Shadow. Namun, setelah hanya beberapa pertukaran, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kultivasi manusia di depannya ini memang hanya setara dengan Raja Iblis kelas menengah. Tetapi kekuatan tempurnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan banyak Raja Iblis kelas tinggi. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan tubuh pihak lain, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, jauh lebih unggul darinya sendiri. Terutama kekuatan fisiknya yang luar biasa kuat, menyebabkan lengannya mati rasa di setiap bentrokan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin manusia biasa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bahkan keturunan Saint Venerable tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu, kan? Dengan gangguan ini, situasinya menjadi lebih buruk. Yang Kai telah menusuk beberapa lubang ke tubuhnya, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Yang lebih membuatnya takut adalah pria di depannya ini tampak tenang, bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bersambung.